Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Pada hari ini kita akan share analisis di Euro USD untuk minggu depan. Oke, kita langsung masuk ke time frame weekly. Ya, pada time frame weekly, untuk pola candlestick terakhir, kalau kita lihat ini, dia ada rejection dari drop base drop supply area di sini. Ya, jadi kesimpulannya untuk bullish ini dia tidak sanggup ngebreak bearish candlestick ini. Ya, jadi dengan begitu masih ada potensi penurunannya. Nah, ini area support terdekat sudah di break. Oke, jadi ini harga kalau melihat situasi saat ini dengan tidak mampunya candlestick ini ngebreak candlestick bearish yang besar ini, maka masih ada potensi harga ini akan kembali melakukan penurunan. Oke, apalagi kalau kita lihat ini sudah mampu di break secara full body. Oke, jadi untuk jangka panjangnya masih berpotensi harga seperti ini. Ya, itu untuk jangka panjang karena itu di weekly ya. Ya, sekarang kita akan coba lihat pergerakan harga pada daily-nya. Oke, pada daily kalau kita perhatikan harga ini mampu menutup imbalance ini ya. Dia menutup imbalance lalu ada rejection. Oke, dan kalau kita lihat di sini ada resisten. Ya, resisten ini sebagai penghalang harga untuk melakukan kenaikan. Oke, itu resistennya masih fresh, teman-teman. Secara bias melalui mechanical struktur pada daily ini masih sell, di mana terjadi di sini change of character. Oke, jadi ini biasnya pada daily. Jadi untuk harga ini masih berpotensi akan turun ya. Ini low yang sudah valid. Yang ketika di break ada break of structure. Oke, teman-teman. Ya, sekarang kita perhatikan jika nanti area ini resisten ini sampai berhasil di break dalam minggu depan. Nah, kita perhatikan lagi area yang masih fresh ya. Jadi kita marking aja dulu untuk area-area pada daily ini. Ya, di sini masih ada resisten area. Ini juga masih fresh. Oke, nextnya itu sudah tidak fresh, tinggal di area atas ini. Nah, ini ya, melalui daily 1, 2, 3 area yang masih fresh, yang menghalangi harga untuk mengalami kenaikan. Untuk bias sudah jelas sell. Jadi, kalaupun harga ini melakukan kenaikan, itu hanya retest. Oke, sekarang kita masuk ke struktur H4. Untuk H4, terakhir breakout structure pada area ini. Ya, pada minggu lalu juga kita sudah marking di zone ini ya. Oke, sekarang untuk low-nya sudah menjadi low yang valid, dan ini kalau kita perhatikan area pertama, ini adalah area pertama order block-nya. Nah, ini berhasil di break. Memang ada respon ya, sebelum harga mampu nge-break, dia memberikan respon cukup jauh juga ya sampai ke zone ini, lalu kembali mengalami kenaikan. Zone ini berhasil di break dan juga support area di sini. Ya, ini masih ada potensi harga naik, teman-teman. Ya, jadi ada potensi harga pada 4 ini dia akan mengalami kenaikan ke resisten area pada daily tadi. Nah, ini akan kita refine di A4-nya. Pada A4 dia ada di drop base drop ini. Oke, jadi ini adalah order block pada time frame H4. Nah, tentunya di zone ini pun kita harus menunggu konfirmasi ya untuk melakukan posisi sell-nya ya. Karena di area atas juga kita masih ada POI ya.
Oke, kita akan refine kembali ini di H4-nya. Ini ada drop base drop di sini. Ya, ini masih fresh ya. Ini masih bisa kita gunakan untuk area entry. Oke, di atas itu sisa shadow ya. Oke, jadi seperti ini. Untuk di area atasnya sudah habis ya. Jadi ini sebagai high valid pada 4 yang ketika di break ada perubahan tren. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk struktur H4, nah ini dia. Struktur H4-nya juga masih sell, tapi saat ini harga sedang mencari POI atau order block yang kuat untuk harga bisa nanti melakukan penurunan. Jadi saat ini masih kuat nih, pada H4 potensinya seperti ini. Nah, jika nanti ini terkonfirmasi, maka dia akan turun. Ya, jika tidak terkonfirmasi, tentunya harga ini akan naik dan ini akan ditembus, dan zone yang bisa kita cek yaitu zone area ini. Ya, demikian juga di sini kita butuh konfirmasi entry ya. Jadi jangan sampai lupa konfirmasinya. Jadi itu melalui H4-nya teman-teman. Seperti ini. Oke. Sekarang kita akan ulas pada time frame H1-nya. Kita akan lihat untuk struktur market di H1. Oke, struktur market pada H1. Nah, ini ya. Order block ini pada H4 merupakan high valid di time frame H1-nya. Oke, jadi di sini ada change of karakter karena dia sudah di break H1. Oke. Ya, jadi seperti ini. Pada satunya ada perubahan tren, harga ini berpotensi akan naik. Jadi hubungannya dengan H4, dia nanti berpotensi naik untuk mencari POI seperti yang sudah kita jelaskan tadi pada time frame H4-nya. Saat ini kita melihat teman-teman untuk high ini belum menjadi high valid, dia harus ngebreak fullback terdekatnya. Nah, sehingga kita boleh melakukan entry buy. Jadi nanti kalau ini sudah menjadi high yang valid, kita tinggal marking untuk area entry kita di bawah ini untuk mengambil posisi buy-nya. Kita cek. Nah, di sini ada ya. Ini ada satu. Nah, ini untuk ancang-ancang ya pada time frame H1-nya ya. OB buy pada H1. Nah, oke seperti ini. Di sini juga masih ada. Oke, itu ya. Nanti kalau misalnya ini sudah berhasil turun, mengambil fullback-nya, maka kita pantau area ini. Ya, jika terkonfirmasi akan seperti ini. Kalau tidak terkonfirmasi, ya seperti biasa, harga ini akan mengalami penurunan. Untuk area yang bisa kita pantau, itu tentunya masih berada pada area zone ini. Ya, ini ya. Kalau ini tembus, nah di sini kita boleh pantau kembali untuk mengambil posisi buy-nya. Tentunya kalau sampai harga terlebih dahulu membuat penurunan seperti ini, nah di sini kita siap-siap yang terbaik. Jika terkonfirmasi, kita hajar buy-nya. Jika tidak, tunggu sampai di zone ini. Kalau zone itu memberikan konfirmasi, maka kita boleh TP ya, minimal itu di high valid jika sampai langsung melakukan penurunan pada hari Seninnya. Nah, kalau teman-teman mau hold position, boleh sampai di OB sell pada 4 seperti ini. Iya. Nah, itu ya. Nah, tetapi nanti jika dia langsung membuat kenaikan ke area atas ini, nah di sini kita boleh langsung menunggu konfirmasi untuk posisi sell-nya. Karena struktur H1 ini nanti akan kalah dengan struktur H4-nya. Jadi seperti ini. Ya, itu ya yang bisa kita pantau untuk hari Senin atau minggu depan lah pokoknya. Kalau harga sudah membentuk seperti ini, ya itu yang bisa kita lakukan, teman-teman. Oke, jadi itulah yang bisa kita jelaskan untuk potensi pergerakan harga pada Euro USD ini. Semoga analisa kita ini memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.